Mas Tukiran, salam kenal. Udah pernah minum kopi belum Mas Tukiran? Kalau udah bicara logika dan akal, seharusnya sebelum berbicara mikir dulu gitu loh. Kalau memang tadi menggunakan logika, orang masuk akal kan gitu. Kira-kira Mas Tukiran udah pernah minum kopi belum Mas Tukiran? Makasih. Yang namanya aja kita di WA ini adalah olahraga congor. Kalau kita tidak mengomeni sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan tidak rame, kapan ini sehatnya cocot kalau diem aja? Kan begitu. Oke, Mbah Surototo. Assalamualaikum Bu Dokter. Bicara apa sih? Kok ada rampasan perang, lampasan perang? Ahlul bait wabil khusus. Bunda dokter sayang, yang cantik, ya Bu Dokter. Ahlul bait itu adalah keluarga Nabi wabil khusus yang pengganti untuk menyampaikan risalah Rasul. Bunda dokter, mana suaranya? Kok saya nggak direspon sih? Tega benar Bu Dokter, sayang. Bu Dokter, kalau bicara ulil amri, kita fokus ulil amri itu apa gitu, dan siapa, dan untuk apa adanya ulil amri gitu loh Bu Dokter. Jangan serobot kemana aja gitu loh. Fokus ulil amri itu apa yang Bu Dokter pahami, dan untuk apa itu adanya ulil amri gitu Bu Dokter. Bukan saya nggak terima Bunda Dokter Andriani yang cantik dan mempesona bahwa Ahlul Bait yang dimaksud di situ itu wabil khusus buat pelanjut Nabi, pelanjut menyampaikan risalah dan menjaga risalah gitu loh, biar tidak terkontaminasi begitu loh Bunda Dokter yang cantik. Begitu Bunda. Waduh, ini Pak Sunartoto kok lebih amat nih orangnya. Kalau sudah ketemu dokter nih. Iya. Ya, ini udah nyampe di rumah ini Pak Darto ini, ngowos lagi ya. Kalau kita seriusin, ya mendingan kita candain Mas Gusyau. Siapa tahu namanya juga orang mancing. Mudah-mudahan dapet gitu. Namanya juga mancing. Bagus ya, lumayan kan dokter loh, cantik dan bahenol. Suaranya merdu loh Bang Gusyau. Tapi dokter itu sudah 45, sudah bau terasi. Hanya suaranya aja yang merdu. Orangnya sudah tua tuh. Sudah 45, hampir 50. Sudah bau terasi. Ya kan? Mas Gusyau justru yang bau terasinya itu yang enak Mas Gusyau. Kalau yang nggak bau terasi kurang sedap. Yaitu kalau buat saya kan, pas saya kan 65, beda 15 tahun, saya anggap masih bisa begitu Mas Gusyau. Kita ngawas di komen dong Mas Gusyau. Ya cantik Mbak Enol itu,
Itu yang bikin bau terasinya, itu yang enak banget Mas Gusiau. Menenangkan diri, jadi berdamai gitu gara-gara terasi. Ancuk, gatel cuk, tuwek-tuwek gerakas. Mas Gusiau, nah iya, kita apalagi hiburan kita Mas Gusiau, Mas Gusiau. Kita kalau sudah berdamai enak Mas Gusiau, tidak ada beban dan bahagia, pasti Mas Gusiau masuk surga. Gimana ini Pak Sunarto? Apa perlu ini dokter kita ini diajak visi bersama gitu, ah? Masuk ini, kira-kira ini Pak Sunarto, Toto. Ya, Mas Gusiau, ya kita kompromikan saja begitu. Ijab kabulnya kan yang penting itu. Gusiau, di komen dong, di komen. Mas Gusiau komen dong. Bunda Dokter Andriani yang cantik dan indah pesona, suaranya merdu gitu dong. Biar hati kita damai gitu. Iya. Saya pikir-pikir ini apa yang telah dicakap oleh Pak Narto ini betul banget nih, ah? Ntar khawatirnya orangnya takut, nggak pede. Gimana ini Pak Narto kalau nggak pede nih si dokter nih, ah? Grup ini sudah waktunya grup VC bersama ini, grup ini enaknya ini. Masa nggak ada yang berani VC nih orang-orang nih? Biar kelihatannya itu muki-muki lo. Ya memang seharusnya seperti itu, seharusnya. Kadang-kadang mana saya lucu, ngetiknya pandai, tapi diajak visi bersama nggak berani. Mungkin takut kena santet kali ya. Mungkin itu. Habis WC langsung kejat-kejat gitu kali ya. Ini Jerayan dari Jerayan cakap sama dokter. Oh ini ya, saya lagi cakap sama dokter. Saya angkur rinduku cintaku. Aduh malu saya mah ucapin gitu. Jerayan, kalau saya ke ibu dokter malu tuh, takut ditolak. Tuh kalau ini ke Bu Yasmin juga ya, saya katakan gitu di ini jijik sedikit sih. Gak tahu dok. Jarain ya, coba comblangin deh aneh ke ini ke ibu dokter ya, ke ibu dokter ibu gitu ya. Unang gitu ya, gak punya bini, unang gitu ya, gak laku-laku. Coba bu dokter gitu. Unang coba bisa ketrek unang gitu. Jarain ya. Makasih ya Jarain. Ini dari Hasan Ahmad. Arab Saudi akan pancung kapal pendakwah sistem khilafah. Nah dengerin ya Wahabi, Wahabrot ya, solusinya khilafah. Solusinya khilafah. Arab Saudi itu bukan bikin khilafah ya. Arab Saudi khilafah atau kerajaan? Kerajaan so, ya. Kerajaan Fir'aun atau kerajaan Namrud? Kerajaan Fir'aun atau kerajaan Namrudnya? Kalau kerajaannya atau kerajaan harus khilafah ya? Khilafah gimana? Siapa khalifahnya? Anis, Pelik, Somad. Khalifahnya siapa? Kalau Indonesia akan bikin khilafah. Siapa khalifahnya? Pasti khalifahnya adalah iblis. Udah NKRI harga mati ya. NKRI harga mati. Kecuali ditingkatkan jadi NRI, Negara Republik Islam Indonesia. Presidennya siapa?
Unang. Semua juga agama itu, ya, semua juga agama itu adalah kebajikan, ya. Semua agama, gitu ya. Semua agama juga kebajikan, ya. Dari sekian agamanya, ya, Qurannya, inna dina indallahil Islam. Gitu. Jadi agama itu kebajikan, jadi semua kebajikan yang diterima adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairil Islam dinan fala yuqbal, ya. Barang siapa yang memilih mencari selain dinul Islam, ya, akan ditolak. Itu aja, ya. Jadi semua juga agama itu kebajikan. Cuman di dalam Quran ada inna dina indallahil Islam. Din yang agama yang di sisi Allah itu adalah Islam. Ya, oke. Barang siapa yang mencari bukan selain Islam, gitu ya. Dia pala yukbal, mau diterima, mau ditajong, ditolak. Tajong, ya. Islam dong, ya. Islam itu sehingga bersahadat. 3 syahadatnya muslim mukmin. Muslim itu Islam ada 3 macam. 1 muslim fasik, 2 muslim munafik, 3 muslim mukmin. Nah, mana muslim mukmin? Yang syahadatnya 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Ya, cocok dengan Al-Qur'an Al-Maidah 55. Cocok dengan hadis alaikum bisunnati. Ya, jadi ahlus sunnah itu yang syahadatnya 3. Wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalau 2 nggak ada sunnatil khulafair rasyidin. Jadi nggak sabruk sebab nggak ada khulafair rasyidin kan. Rasul itu 2 kan sunnahnya, ya. Wa sunnatil khulafair jadi 3. Jadi nggak cocok hadis, nggak cocok Quran. Islam nggak sabruk. Yang syahadat 2 itu, ya. Islam abal-abal, Islam islaman, Islam haram jadah. Hafinus salum alaihim, Hafinus salum alaihim, Hafinus salum alaihim, Hafinus salum alaihim. Ya. Ente Yahudi, Kristen, ente Guso, Islam, Kristen atau Yahudi. Kalau Kristennya udah kedaluarsa. Zaman dulu, zaman sekarang itu zaman Quran, bukan zaman Injil. Zaman Quran, ya. Pengikutnya Muslim tuh bersahadat, ya. Gimana syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi la ilaha illallah, kagak ada Tuhan itu nggak ada. Tuhan Yesus, Tuhan cek mengek nggak ada. Illallah, kecuali Allah. Ya. Apabila ente gak tahu Allah, ya, jangan sembah yang lain, sembah aja ibu ente yang melahirkan ente ke dunia, ya. Sembah tuh anunya, ya. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tanpa aku kamu tidak akan bisa sampai ke Bapa yang ada di surga. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kiunang, kamu itu gimana toh dokter ini? Masa kitabnya sama, hadisnya sama, kok selalu cari pembenaran diri? Ini gimana ini? Waduh, ini kan ya kacau. Masa kita harus mengimani dengan tafsir-tafsir seperti itu? Biasanya kalau orang mengimani tafsir itu biasanya ini yaitu tadi
selalu mencari pembenaran. Padahal semua itu juga nggak benar, karena tidak tahu diterimanya kapan juga nggak tahu, hanya merasa, kan begitu toh dokter. Ini juga kamu ini Dang, hah? Meyakini tafsir selalu, hah? Mencari pembenaran terus ini Dang, kamu Dang. Ini kayak aliran si Wahabi aja loh. Aduh, payah ini kalau orang sudah terdogma oleh satu tafsir ini susah. Siapa tuh Pak Hasan yang mau meruntuhkan ya, meruntuhkan khilafah Islamiyah, memadamkan meredupkan bahkan memadamkan cahayanya ya, bangunan khilafah Islamiyah dicoba-coba untuk diretakkan. Siapa tuh? Arab Saudi. Bahkan iblis ya yang dilantik yang dilantik sebagai sesembahan palsu itu, ilah-ilah yang batil itu nggak berani babi koar-koar demikian. Lah yang ini anak-anak iblis kok berani ya. Jadi khilafah Islamiyah itu yang tegakkan itu adalah Allah sendiri, dan udah tegak ya sejak yang dinamakan syariat Islam itu ada di muka bumi ini. Maka sejak itulah khilafah Islamiyah ditegakkan oleh Allah ya, bahwa tidak lagi kafah sebagaimana di zaman akhir kerasulan ya. Itu artinya ada peluang bagi kita umat Islam untuk berpartisipasi, berjihad mengkafahkan, menjadikannya tegak 100%, yang mungkin saat ini tinggal 60% tegaknya, 80% paling maksimal. Begitu Pak Hasan. Mazhab itu apa Pak Dadak? Itu mazhab itu kalau di Indonesia kan itu ditranslate, terjemahkan dari lafal Indonesia itu ya kurang lebih metode pemberlakuan. Jadi metode pemberlakuan syariat Islam itu ya didasarkan atas sikon-sikon yang ada. Misal wudunya orang yang berada di Mekah ya pada saat ibadah haji itu pasti berbeda dengan pada saat bukan ibadah haji dengan yang di luar Haramain ini, di luar Mekah, seperti kita di Indonesia. Itu namanya mazhab, hanya pembedaan perlakuan karena sikonnya memang berbeda, situasi kondisi sikondenya itu mazhab. Jadi metode-metode pemberlakuan yang berbeda untuk situasi yang juga berbeda. Masa situasinya sama terus perlakuannya harus sama? Pasti berbeda, itulah mazhab. Ya, seperti sikonnya dalam keadaan darurat perang, sikonnya dalam keadaan damai tanpa sengketa. Jadi hukum-hukum Islam itu diterapkan ya tidak akan sama dengan sikon yang elektif maupun yang urgensi, darurat. Protokol penata laksanaannya itu berbeda. Itulah mazhab. Kalau yang disebut Rafidah ya, Rafidah itu adalah bukan umat Islam. Rafidah itu adalah sejenis anjing penjilat, antek-antek dari kafir Zionis, adalah kafir fasik 11-12 dengan yang menjadi eksekutor manusia salib, hansip Romawi. Itu Khawarij ya sama aja itu. Rafidah juga begitu. Yang udah berani menyatakan Rasulullah itu tidak adil.
Maka dari itu ya Somat, kadang-kadang aku gini heran melihat manusia sesama Islam, kitabnya sama, nabinya sama, kok selalu mencari pembenaran. Terus gimana ini? Padahal kalau kita memeluk Islam yang sebenarnya, tidak ada rasa sakit, tidak ada iri dengki, tidak ada ego, tapi kenyataannya kok seperti ini. Makanya saya ini tanya, begitu loh, sama si dokter tuh, dokter. Jadi ini si Pak Renggo memilih hidup sebagai ahli surga dan memilih hidup sebagai ahli neraka itu gampang. Syaratnya itu hanya kemauan, modal mau saja. Ya, dan kemauanmu itu akan diijabah oleh Allah, diizinkan, ditoleransi. Itu Pak Renggo. Jadi kalau misalnya Pak Renggo mau hidup sebagai ahli neraka nantinya, mau hidup di kekal abadi di neraka nantinya, kalau benar Mas Renggo ini memiliki kesulitan, ya paling banter karena ketidaktahuan. Jadi berguru dulu, boleh berguru ke saya, biar saya beritahu. Karena kalau udah tahu caranya, mudah sekali untuk mengadopsi ataupun mengamalkan dalam keseharian. Bahkan yang teriak-teriak saya Kristen, ya saya Nasrani, saya suku atau kaum Nasrani, itu tidak pernah loh mengklaim bahwa Kristen itu agama. Di dalam Weda Tripitaka, panggilan Mahaguru Konghucu Jinghai, tidak pernah disampaikan bahwa Hindu itu, Buddha itu, Konghucu itu tertulis adalah agama. Nah ini siapa ini Sinda ini? Kok berani-beraninya ya menghujat, ngata-ngatain Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu itu adalah agama. Anda siapa? Kalau Anda mau memaksa itu menjadi agama, jadi Tuhan dulu kamu. Jadi Tuhan dulu, kamu buatlah pernyataan, berfirmanlah bahwa agama itu ada beragam. Ajaranku itu, ajaran Tuhan itu ada beragam. Seperti balon, pecah satu masih ada satu agama. Balonku ada 5. Jadi Tuhannya ada 5, mati 1 tinggal 4. Ajaran agama ada 5, hilang 1, pindah ke 4. Kacau balau. Baca di mana Yahudi itu agama? Yahudi itu kaum atau suku. Sabiin itu kaum atau suku. Nasrani itu kaum atau suku. Quraisy itu kaum atau suku. Zamud, Madian, Ad, semuanya kaum atau suku. Mau diklaim semua adalah agama, maka ganti lafal ad-dinullah hanya ad-dinul Islam. Ad-dinullah berarti ada ad-dinul Yahudi, ad-dinul Sabi'in, ad-dinul Nasrani, ad-dinul Quraisy, ad-dinul Bugis, ad-dinul Batak, ad-dinul Jawa, ad-dinul Solo, ad-dinul Sunda. Aneh-aneh juga di Sinda ini. Yang memilih berfirqah-firqah, berpecah belah bukanlah golongan daripada Rasulullah. Berarti dia membenci dirinya sendiri. Barang siapa yang membenci yang dicintai oleh Rasulnya, maka dia berarti membenci, dendam kesumat, ya, menyiksa, menzalimi dirinya sendiri. Begitu hakikatnya Pak Dadang. Jadi jangan nunjuk-nunjuk yang lain Pak Dadang biang keroknya. Yang menjadi biang kerok itu adalah pilihanmu sendiri. Ya, tanpa Paulus, si anak iblis, si setan, Rasul Mesias palsu, juru penyelamat palsu, alias asli juru penyesat, maka Gusau tidak akan pernah sampai ke iblis bapakmu.
tidak akan pernah bersamanya, kekal abadi di neraka fi afi al jahannam. Begitu Gusau. Ini Gusau ini pagelaran di mana? So melulu ini anukah apa model? Kenapa Abah Tatang share? Itu artinya Allah itu mengijabah kehendak-kehendak makhluknya. Kafir fasik itu memohon untuk ditambah kesesatannya, maka Allah kabulkan. Seperti itu Abah Tatang. Bukan si T ini ya, si A, si Atang ternyata. Kenapa harus Al-Yamani Pak Dadang? Al-Indonesiani aja. Atau Sulawesi Selatani. Kampungnya Baunang, bukan, kampungnya Jaka Sukma ya. Siapa tuh? Bukan Jaga Sukma, siapa sih yang satu itu yang abah-abah juga, aki-aki mana ya? Lupa. Ini firqahnya, sekte-sekte non-Islamnya, sekte-sekte wa'ilun celakanya Abah Dadang ini masuk di urutan berapa Abah Dadang? Dari 1 sampai 72. Kalau hanya nomor buncit mah, wah kasihan banget, bukan lagi kasihan, mah kasihan deh. Udahlah sekte nomor buncit pula. Jadi walaupun wahyu, walaupun Alkitab, kitabullah, kalamullah, kalimatullah disampaikan Tuhan melalui perantara mimpi Rasulullah, maka tetap itu menjadi kemaha benaran. Karena ada beberapa cara pewahyuan. Gitu Abah Dadang. Ya jelas tidak ada label-label perpecahan di zaman Rasulullah. Karena memang umat Islam itu tidak akan berpecah belah. Udah di-warning, diberikan peringatan kepada dari Rasulullah, dari Allah, bahwa barang siapa yang berpecah belah maka neraka tempatnya. Untuk itulah Rasulullah, umat Islam di zaman itu sampai di zaman Khulafaur Rasyidin tidak ada yang berpecah belah, tidak ada yang gembar-gemborkan sekte, firqah. Jadi demos Kratos, demos rakyat, Kratos kekuasaan, berarti kekuasaan mutlak di tangan rakyat. Nah inilah pelintut-pelintutnya yang disebut Daulah Indonesia, bangsa Indonesia. Di lain sisi mengaku Pancasilais, Islamik, negara yang Islamik, bangsa yang Islamik. Namun di sisi lain berhalakan atau demokrasi. Nah kalau menurut atas bawah ini saling pelintat-pelintut, ini bersaut-sautan. Nah, termasuk tauhid pemilu. Jadi urusan hukum Tuhan itu menyatakan bahwa urusan atau perkara amruhu ya, urusanmu itu urusan itu adalah diserahkan kepada fatwa ulil amri, para pakar majelis cendekiawan. Tapi ini malah diserahkan kepada yang kebanyakan itu yang mana, yang mayoritas itu yang mana? Ya rakyat ini mayoritasnya adalah kaum awam. Jadi pastilah menyasarkan, sesat menyesatkan, buta membutakan, jahil menjahilkan. Ya dibiarkan dituntun oleh yang buta. Jadilah kacau balau, mudarat di mana-mana, malakama semakin menjadi.
Jadi kalau ada yang mengaku mencintai Pak Anies, jangan biarkan menjadi korban tagut pemilu lagi. Ya, biarkanlah beliau lahir, kalau memang nasibnya demikian, ya beliau lahir dari fatwa ulil amri, karena urusan atau perkara itu diserahkan kepada para pakarnya, adalah ulil amri dalam hal ini. Biarkanlah beliau-beliau bermajelis, berijtihad, bermusyawarah, bermufakat, duduk bersama, kemudian melahirkan yang disebut khalifatullah, mulai dari level pusat sampai ke perifer. Kewenangan menfatwakan siapa yang layak sebagai khalifatullah, mau level dari tingkat pusat sampai tingkat perifer, itu adalah berada di tangan ulil amri, para pakar, para cendekiawan, para alim, para ahli, baik ilmu, pakar ilmu dunia atau alim umara, maupun para pakar ilmu akhirat atau alim ulama. Jadi alim ulama dan alim umara duduk bersama berijtihad. Jadi yang memfatwakan itu adalah para mujtahid. Begini, Ibu Dokter, Al-Maidah 55, innama waliyukum, wali kalian itu Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, dua itu syahadatnya, ya. Walladzina amanu, ambil seorang mukmin untuk pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin itu nggak ada. Islam itu nggak ada kalau nggak ada pemimpinnya, ya. Harus punya pemimpin seorang, jangan dua orang, ya. Kalau dua orang bahaya. Seorang pemimpin Islam ada enggak sekarang di dunia? Pilih seorang, ya. Menurut Ibu Dokter, menurut Ani ada. Siapa? Sayyid Imam Ali Khamenei, wali Paki, ya, menurut Ibu Dokter. Gini, Ibu Dokter, kalau Ibu Dokternya Islam, Kristen, kalau Kristen di sini ada, ya, Paulus kan. Kalau Ibu Dokter itu adalah Kristen, tapi kalau Islamnya Ibu Dokter harus ngambil seorang mukmin, ya, walladzina amanu, ambil seorang. Siapa? Pilih, ya, pilihan ini aja, bukan, ya, pilihan kita yang memilih. Yang paling oke, gitu. Siapa yang paling oke di dunia ini? Menurut Ani, Sayyid Imam Ali Khamenei, gitu, wali Paki. Menurut Ibu Dokter, ya, kalau nggak punya wali, ya, anak jadah. Islam Bu Dokter nggak punya wali, Islam haram jadah. Ya boro-boro ulil amrinya berfatwa, berijtihad, para mujtahidnya ini bersatu memfatwakan siapa yang layak sebagai khalifatullah, ya, untuk segala perkara yang ini bersifat urgen untuk kemaslahatan umat. Lah ulil amrinya aja belum terbentuk, jangankan itu, ya, tahu ulil amri saja saya nggak yakin sekelas siapa yang diklaim pakar ilmu akhirat, pakar ahli kitab, misal Habib Rizik, ya, beliau diklaim sebagai satu sosok alim ulama begitu. Apakah beliau tahu apa yang disebut dengan ulil amri ini secara bahasa maupun secara istilah, secara tekstual ataupun kontekstual? Saya nggak yakin beliau ini tahu. Jadi bagaimana ceritanya bisa bersatu? Yang saya lihat justru yang diklaim sebagai alim ulama, utamanya alim ulama, ya, karena kalau alim umara, misal kami yang para dokter ini, yang pakar-pakar ilmu dunia, ilmu sains dan teknologi, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kami sejatinya udah lama bersatu, ya. Tinggal ini alim ulamanya. Nah, siapa alim ulama ini? Saya lihat malah justru dengan egonya mungkin, ya, dengan syahwatnya itu justru sibuk bersendiri-sendiri ria, ya, masing-masing dengan
kepiawaiannya dia masing-masing ngomong sendiri. Abdul Somad ngomong sendiri, Agim ngomong sendiri, siapa tuh Adi Hidayat, siapa tuh yang diklaim Khalid Basalama, siapa lagi, gimana? Khilafah Islamiyah itu bukan umat Islam yang dirikan, tegakkan, terang benderangkan cahayanya, tapi Allah yang menegakkan khilafah Islamiyah. Hanya saja di zaman ini udah mulai nggak kafah. Jadi yang berwenang untuk mengkafahkan ini adalah ulil amri juga. Begitu, pasal tahun itu Pak Erik udah terbentuk ulil amri. Siapa tuh? Sini dituliskan dulu nama-namanya, siapa ya dari mereka yang tergabung dalam alim ulama, kemudian alim umar. Menurut Al-Quran, ulil amri itu adalah yang menjadi imam bagi umat Islam setelah Rasulullah SAW. Ini ada contohnya kan. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka Allah menggantikannya dengan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, dan Ali. Nah, setelah Ali wafat, maka umat Islam mulai berpecah belah. Nah, kemudian pecah belahnya umat Islam itu selama 13 abad. Nah, baru awal abad ke-14 Allah mengutus Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, tepatnya tahun 1305 Hijriah atau 1888 Masehi. Dan karena Allah yang menjadikan khilafah, maka sunatullah Allah mewahyukan penunjukannya sebagai Khalifatullah Al-Mahdi, ya, dalam bentuk wahyu. Bukan Rasulullah ya, ini adalah firman, adalah qalallah, perkataan dari Allah. Rasulullah itu hanya menyampaikan saja apa yang menjadi firman, apa yang menjadi wahyu. Jadi Allah menyampaikan tentang ulil amri itu adalah para pakar. Sebagaimana juga Allah berfirman wa amruhu lillah, ya, dan urusannya kepada Allah atau di sisi Allah. Wa amru di sini lafal dari amri di ulil amri, wa amruhu amr, ya, amr itu adalah para ahli, para yang berwenang mengurus urusan atau perkara atau perihal. Nah, siapa yang berwenang mengurus urusan ini, yang tahu persis dengan urusan atau perkara-perkara yang ada adalah para ahli. Jelas bukan para tukang, apalagi yang awam atau yang disebut dengan kaum yang kebanyakan itu, yang mayoritas. Tahu apa yang awam ini tentang perkara-perkara atau urusan-urusan. Nah, itu yang disebut ulil amri. Nah, siapa yang disebut ulil amri di antara kita? Ya, siapa-siapa yang diklaim ataupun yang mengklaim dirinya para ahli, alim ulama, alim umara, itu semua yang harus bergabung, duduk bersama. Saya salah satu dari yang disebut alim umara, pakar ilmu dunia. Dokter itu adalah pakar ilmu dunia atau alim umara. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali adalah Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun. Daulah Indonesia lah yang tingkat atau persentase kekhilafaan Islamiyahnya itu paling besar, ya. Dari sekian negara, daulah atau bangsa yang ada, bangsa Indonesia lah yang persentase kekhilafaan Islamiyahnya tegak di buminya ini adalah
yang paling besar kemungkinannya paling cepat nantinya untuk bisa kafah di antara negara-negara ataupun bangsa-bangsa yang lain di bumi ini, di dunia ini. Jadi kalau saya kemungkinan 60-80% kekhilafan Islamiyah tegak di bumi Indonesia ini. Jadi tinggal dipoles sedikit, dibenahi sedikit ya, 40-20%. Nah, khilafah Islamiyah di Indonesia udah tegak kafah. Jadi totalitas menyeluruh ya, teraplikasi di segala lini. Jadi semua keseharian daripada umat manusia akan di-cover oleh hukum-hukum Tuhan. Bukan lagi berkubang dengan tagut-tagut atau tercampur dengan tagut ini. Jadi murni pure 100% hukum Tuhan. Yang menurut Allah dalam Alkitab bernama Al-Qur'an ya, menurut Rasulnya dalam Alkitab bernama Al-Qur'an, imam itu ya khalifah. Jadi bukan ulil amri, Pak Erik. Jadi bedakan lafal khalifah dengan ulil amri. Khalifah itu bekerja sendiri. Khalifah itu hanya mau menegaskan ya, seumpama presiden ya, khalifahnya diberikan judul presiden, dia hanya menandatangani apa yang disebut hasil fatwa ulil amri. Jadi misal perihal COVID ini kemarin ya, ulil amrinya anggaplah udah terbentuk, berijtihad memfatwakan COVID ini benaran wabah, benaran diagnosis ya, kemudian benaran wabah. Karena epidemiolog ya, para pakar yang lain yang terkait dengannya itu duduk bersatu, duduk bersama, berijtihad memfatwakan bahwa COVID ini benaran diagnosis dan juga adalah wabah. Berikut penata laksanaannya itu dirumuskan dan lahirlah fatwa begitu. Nah, fatwa dari ulil amri inilah yang oleh imam atau khalifatullah ya, imamullah atau waliullah ya, inilah yang menandatangani, menegaskan atau memberlakukan apa yang menjadi fatwa ulil amri ini untuk disami'na wa ata'nakan oleh kalangan ini. Jadi diresmikan, dilegalkan dengan tanda tangan imam ini. Presidennya misal, gubernurnya misal, wali kotanya misal, bupati, camat dan lain sebagainya. Begitu Pak Erik. Jadi ulil amri ini bekerja tim, sementara khalifah itu sosok person, satu diri khalifah itu. Ya Pak Erik, setelah Rasulullah ya khalifah, sebenarnya Rasul juga itu adalah khalifah, khalifatullah juga Rasul itu. Bedanya dengan khalifah ar-Rasyidah derajatnya maksum, itu aja, tapi sama-sama khalifatullah. Jadi pada zaman Rasulullah, pada zaman Khalifah ar-Rasyidah, kenapa tidak dibutuhkan yang disebut ulil amri? Ya, karena memang itu belum dibutuhkan, karena masih menjadi wasiat atau masih tercover penjaminan dari Rasulullah bahwa Khalifah ar-Rasyidah ini tidak akan bergerak, berbuat ataupun mengerjakan yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasul. Begitu. Nanti setelah masa kekhulafaan ar-Rasyidah ini berakhir, disitulah sebenarnya keulil amrian ini harus terbentuk. Begitu. Nah, kalau Pak Erik mengatakan bahwa keulil amrian ini sudah terbentuk, timnya ini udah terbentuk sejak itu, nah tinggal tunjukkan siapa-siapa orang yang termuat di dalamnya. Dari mulai alim ulamanya berapa orang tuh, alim umaranya berapa orang, dan apa perkara atau urusan perihal yang diijtihadkan di masa itu. Itu Pak Erik. Ya Pak Erik benar, alim ulama ya tidak bersatu itu ya, sehingga agak kesulitan untuk membentuk ulil amri, karena memang alim ulama ini cenderung menyendiri ya. Dia asyik dengan kotak-kotaknya sendiri. Nah, kecuali kalau alim umara seperti kami ini yang pakar ilmu dunia, pakar sains ini ya, pakar ilmu kedokteran, ini kalau kita itu lebih solid, kita itu dari dulu memang bersatu.
Jadi mudah untuk dipersatukan lagi dengan para pakar lainnya. Tapi kalau yang alim ulama ini benar-benar memang luar biasa perpecahannya ya. Masing-masing egonya aja yang dikedepankan. Syahwatnya aja yang dikedepankan. Ya memang ini sebenarnya harusnya turun-temurun ya, seperti kami dokter yang menentukan dokter yang layak sebagai dokter junior adalah dokter yang senior ya, pakar ilmu dunia yang senior yang menetapkan yang layak sebagai atau yang mendidik, yang melahirkan lagi pakar ilmu dunia yang berikutnya. Memang harus berjenjang. Tapi berhubung ini Pak Syaf ada terputus ya, maka istilahnya mulai lagi dari titik nol. Jadi langkah awalnya aja siapapun yang mengklaim dirinya ataupun diklaim sebagai alim ulama, pakar ilmu akhirat dan alim umara, pakar ilmu dunia ya, bersatu aja dulu ya. Karena ini baru start. Jadi yang penting bersatu dulu. Siapapun yang mengklaim dirinya, siapa misal Habib Rizik mengklaim dirinya alim ulama, monggo masuk. Ya, saya alim umara, masuk. Begitu. Pakar Weda, Tripitaka, pakar Bible, ya, pakar panggilan Maha Guru Cinghai, masuk semua tuh. Karena itu juga ahli. Semua itu diklaim sebagai ahli. Para alim yang menafsir, menerjemahkan ya, mengartikan secara bahasa lafal wa amruhu lillah dan urusannya adalah kepada Allah, itu bukan saya, karena saya bukan ahli tafsir. Saya bukan ahli penerjemah Indonesia. Jadi wa amruhu itu memang urusan. Jadi kalau ulil amri itu, ulilnya itu jamak, berarti paranya itu para yang menguasai urusan, para pihak yang berwenang, yang berkompetensi, gitu, yang punya kapabilitas terkait urusan atau perkara atau perihal yang ada di masyarakat, yang tahu persis, yang paham betul. Setelah zaman Khalifatur Rashidah, setahu saya belum ada persatuan, bahwa alim ulamanya udah ada ya, terutama alim ulama ya, karena alim umara setahu saya itu dari dulu kok bersatu ya, sesama alim umara itu bersatu, kami para dokter bersatu. Nah ini yang alim ulamanya ini udah ada alim ulamanya, cuman nggak bersatu. Jadi ulil amri, alim ulama generasi salaf, alim ulama generasi khalaf ada, cuman nggak bersatu. Nah persatuan inilah yang melahirkan ulil amri, duduk bersama banyak kepala yang kapabilitasnya atau kompetensinya atau kualitasnya derajat ahli, bukan tukang, apalagi awam. Kenapa bisa terputus? Ya karena memang ya, makhluk namanya manusia ini adalah makhluk yang free will, diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Jadi kalau alim ulamanya memilih untuk berpecah belah, gak bersatu, ya gak jadi dong. Begitu. Tetapi kalau saya sih melihatnya ini karena kekeliruan yang turun-temurun, yang diwariskan ke anak cucu ya. Lawang harta kayak yang diwariskan ini malah kekeliruan, kekhilafan ya, kesalahan-kesalahan yang udah seperti benang kusut disiram minyak tambah jadi dan tuh makin nggak bisa terurai itu. Jadi ini sebenarnya karena ketidaktahuan, dasarnya karena ketidaktahuan akan apa yang disebut ulil amri. Makanya nggak ada tuh yang kelar-kelar, nggak ada yang mau bersatu. Cek aja Pak Asaf, siapa yang mengklaim dirinya atau yang Anda klaim sebagai alim ulama hari gini, yang saat ini sekarang ini. Coba kalau Anda mendengar tentang ulil amri itu, saya yakin nggak ada yang menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan, yang menyampaikan yang tepat seperti apa yang saya sampaikan. Pasti pada keliru semua. Lah ulil amri itu mandat dari Allah, bukan dari Rasul.
Jadi Allah itu memandatkan, memberikan kewenangan kepada ulil amri, kepada para ahli untuk bermajelis, bermusyawarah, berijtihad, para mujtahid untuk merumuskan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umat. Ya setelah masa kerasulan, setelah Rasulullah nggak ada, itu belum butuh ulil amri karena masih ada Khalifah Ar-Rasyidah. Nanti setelah Khulafaur Rasyidin ini yang berakhir, nah inilah baru butuh ulil amri. Dan setahu saya di zaman itu juga belum terbentuk ulil amri. Jadi gimana dong? Jadi alim ulama, alim umara generasi salaf saja nggak pernah ada riwayat ulil amri ini terbentuk. Ya memang wajar sih, ma'lum wal mahfum kalau ulil amri generasi alim ulama, alim umara generasi khalaf juga begini, kacau balau, nggak ada persatuan karena ketidaktahuan atau kekeliruan yang diwariskan turun temurun ya. Loh, jika demikian mereka itu sepertinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak termasuk ulil amri dong, Bu Dokter. Dan mereka juga bukan para ulama, ya kan? Ya, andai di zaman Khalifah Ar-Rasyidah ini memang harus ada ulil amri, maka yang menjadi ulil amri itu yang tergabung dalam keulil amrian ya termasuk para Khalifah Ar-Rasyidah ini, masuk semua. Kata siapa beliau bukan alim? Beliau itu alim ulama loh. Imam Abu Bakar alim ulama. Tapi kalau alim umara nggak yakin juga, karena apakah beliau pakar sains, nggak yakin. Tapi kalau pakar ilmu akhirat ya, ahli dalam tata cara menyembah kepada Tuhan ya, pakar Alkitab ya, yakin. Aku yakin kalau Imam Abu Bakar ya, pokoknya Khalifah Rasyidah itu alim ulama, tapi bukan alim umara gitu. Jadi bukan pakar sains. Kalau pakar sains, alim umara, saya nggak tahu mulai ada kapan ya, mulai tahun berapa. Yang jelasnya itu setelah di masa Khalifah Ar-Rasyidah itu masih, jadi fatwa-fatwa itu tidak perlu untuk perkara atau urusan yang bersifat pro kontra, perselisihan, kekisruhan, huru-hara yang memancing perseteruan di antara yang membingungkan, yang subhat, yang abu-abu di antara kaum yang awam, yang menimbulkan keraguan-raguan ya, ketidaktenangan dalam beribadah ya, tidak dibutuhkan lahir dari fatwa ulil amri pada zaman Khulafaur Rasyidin, karena cukup difatwakan cukup dikatakan oleh Khalifah Ar-Rasyidah begitu. Jadi kalau Imam Abu Bakar, kalau misalnya ada kaum umat Islam yang awam di zaman itu ya, ada perkara misal apa begitu ya, nah, cukup difatwakan, disampaikan aja Imam Abu Bakar bahwa perkaranya ini diginikan, seperti diinikan. Nah itu jadi ya, misal yang paling familiar ya, perselisihan atau pro kontra terkait dengan penetapan 1 Syawal. Ini sampai ada suami istri loh Pak Safi yang berselisih tentang 1 Syawal ini. Bahkan ada yang kebablasan karena hari Sabtu suaminya udah sawalan, istrinya masih berpuasa. Nah karena esoknya hari Ahad baru istrinya ini sawalan. Nah karena dasarnya suami udah hari raya terus minta jatah, gimana tuh istrinya masih puasa, dan puasa ini wajib loh, bukan puasa sunnah. Ya, hal ini terdengar sepele, tetapi karena ketiadaan ulil amri yang mengambil alih pro kontra di antara masyarakat ini ya, kebimbangan ataupun keraguan-raguan di antara masyarakat ini, makanya lahirlah perbedaan bahkan antara suami dan istri, jangankan antar masjid dengan masjid, antar RT RW. Jadi kalau ulil amri ini harusnya mengambil alih penetapan 1 Syawal. Kalau ulil amri sudah berfatwa 1 Syawal jatuh pada hari Ahad, maka sami'na wa ta'na,
Semua yang menjadi fatwa ulil amri, misal waktu Indonesia Tengah jatuhnya pada ini, waktu Indonesia Barat jatuhnya, maka harus sami'na wa ta'na akan menjadi apa yang menjadi fatwa ulil amri ini. Nggak boleh ada neko-neko, tapi. Ya begitu, Pak Saf. Saat kekhalifahan Khalifah Ar-Rashidah, pada saat ada perkara yang bersifat pro kontra di kalangan masyarakat, itu nggak perlu diambil alih oleh fatwa ulil amri, karena cukup Khalifah Ar-Rashidah aja yang tangani, beres. Begitu. Kenapa seperti itu? Ya seperti itulah menjadi wasiat daripada Rasulullah. Rasulullah itu sudah menjamin sunnahnya adalah sunnah Khulafaur Rasyidin. Bahkan bid'ah yang beliau lakonin di zamannya itu diklaim Rasulullah adalah bid'ah hasanah, adalah sunnatan hasanah, bukan sunnatan sayyi'atan. Jadi pasti bukan bid'ah dalalah, bukan finnar. Seperti itu Pak Saf. Kenapa seperti itu? Ya kan seperti itulah yang dijaminkan oleh Rasulnya. Nah, karena penjaminan itu hanya sampai di Khulafaur Rasyidin atau Khalifah Ar-Rashidah, ya maka sampai di situ aja. Berarti startnya urusan itu diserahkan kepada ulil amri setelah masa Khulafaur Rasyidin itu berakhir. Itu idealnya seperti itu. Tetapi bahwa itu tidak terjadi, maka tanya mak. Khalifatullah yang diklaim juga Khalifah Ar-Rashidah atau Khulafaur Rasyidin adalah khalifah-khalifah yang mau menerima petunjuk dari Allah. Jadi pasti diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Siapa itu? Ya keempat imam ini. Pak Saf, Imam Abu Bakar, ya, yang berkarakter, yang berwatak flekmatis damai. Imam Umar bin Khattab yang sama dengan watak saya, koleris kuat. Kemudian Imam Utsman bin Affan yang wataknya adalah sanguinis ceria. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib yang wataknya melankolis sejati. Ini juga saya punya watak ini, tapi ini hanya komposisinya 20% karena saya ambivert. Jadi ada koleris perpaduan introvert dan ekstrovert. Koleris melo, koleris melankolis. Saya punya watak bawaan lahir, fitrahnya begitu Pak Saf. Itu yang diklaim Rasulnya sebagai Khalifah Ar-Rashidah, Khalifah Khulafaur Rasyidin. Imam, khalifah itu semua sama, merujuk kepada diri pribadi singular ya, satu-satu oknum. Kemudian ulil amri ini merujuk kepada plural atau jamak atau tim. Nah, ulil amri ini gabungan daripada alim, ulama. Alim itu ya ahli, pakar. Itu alim. Nah, ulil amri ini alim ulama dan alim umara bergabung, itu ulil amri. Makanya didengar baik-baik VN-nya supaya spam jahilnya itu bisa hilang. Ini kok dari awal itu aja. Apa itu ulil amri? Apa? La haula wala quwata illa billah. Berarti saya berbusa-busa dari tadi ini nggak didengar, Pak Saf. Dan setelah zaman Khulafaur Rasyidin ya pastilah ada hal yang pro kontra. Lawang di zaman Rasul aja banyak kok hal-hal yang butuh kejelasan ya. Masih bersifat abu-abu, masih bersifat subhat ya. Apalagi kalau udah zaman agak jauh dari zaman Rasul, pastilah ada. Bahwa perkara apa itu saya belum cek sendiri ya, bahwa perkara apa. Tapi kita ambil contoh lagi ini ya, yang berikutnya yang pro kontra. Terkait COVID udah tadi ya, memang udah betul pro kontra. Kemudian lagi vaksin. Vaksin ini juga adalah pro kontra. Kenapa? Karena tidak jelas antara vaksin ini halalan thayyiban apakah haram. Apakah halal saja tapi tidak thayyib, apakah thayyib saja tapi tidak halal, apalagi sampai haram. Nah itu pro kontra.
Nah ini andai ada ulil amri, maka yang mengambil alih ya, mengambil alih perkara ini, memutuskan kehalalan thayyiban ataupun keharaman dari vaksin adalah fatwa ulil amri. Ataupun karena vaksin di Indonesia tidak ada pakarnya, tidak ada ahlinya, tidak ada alimnya, maka berarti tetap difatwakan oleh ulil amri, yaitu apa? Jadi kita mengambil sikap, ulil amri kalau ini pasti mengambil sikap untuk menjauhi hal yang tidak diketahui, kan nggak ada pakarnya tuh. Pakar vaksin itu ada di mana? Adanya di ini, warga negara Inggris, diketuai itu timnya Prof. Sarah Gilbert ya. Itu dia itu menjadi ketua daripada pembuat vaksin ini, sekitar 300 atau 400 ini ya anggotanya. Itu pakar vaksin ada di situ, bukan di Indonesia. Jadi Allah berfirman, maka pasti beliau ini memfatwakan membagikan apa yang Allah firmankan, bahwa jauhlah olehmu perkara-perkara yang tidak kamu ketahui. Karena sama halnya kalau kita membeli kucing dalam karung dong, kedengarannya aja meong-meong, tahu-tahu di dalam apa gitu.